Media China minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Sintayong. Media China minta Bahrain permalukan timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Sintayong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Tim besutan Sintayong itu kemudian akan ditantang China di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Sebelum menjamu timnas Indonesia, China sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media China, Sohu. Sohu menilai peluang China lolos ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain karena mereka berada di juru kunci grup C. Sementara Bahrain menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan 2 poin. Sohu sendiri menyebut target China di babak 18 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya, China harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan timnas Indonesia pada laga nanti supaya China bisa mengangkangi pasukan Sintayong. Oleh karena itu, tim China sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap 2 poin dan memberikan peluang bagi tim China untuk menyalip, tulis Sohu dalam artikelnya. Meski tim China kalah dari Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya 2 poin, tambahnya. Lebih lanjut, Sohu juga turut menyinggung perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia, 129 dunia, yang sangat jomplang dengan Bahrain, 76 dunia. Dari segi kekuatan, tim Bahrain berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129, kata Sohu. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif, imbuhnya. Bahrain sendiri memang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia 1-0 dalam pertandingan tandang. Sehingga, Sohu menilai Bahrain lebih kuat ketimbang timnas Indonesia, bahkan mereka terkesan merendahkan kualitas para pemain naturalisasi skuad Garuda asuhan Sintayong. Konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain mereka adalah keuntungan terbesar mereka, Bahrain, tulisnya. Meski tim Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan, sehingga ancaman yang mereka tampilkan di sisi ofensif relatif rendah. Hal ini membuat Bahrain percaya diri untuk menyerang dan mencari gol, jelas media China itu. Sebagai informasi, nantinya 2 tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat. Kami buzzer STY makin meluas, banyak yang daftar tanpa minta bayaran. Slogan, kami buzzer STY, makin meluas di kalangan netizen tanah air seiring adanya tuduhan kepada pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Tuduhan ini bermula pada tahun 2023 lalu, di mana salah satu pengamat sepak bola,
Tommy Welly atau Bung Toel, menyebut Shin Tae-yong memiliki buzzer. Bung Toel menyebut pelatih timnas Indonesia itu memiliki buzzer karena setiap ia melayangkan kritik, ia pasti mendapat serangan balik di dunia maya. Saya rasa Shin Tae-yong tuh pasti sewa buzzer, menurut saya agak aneh aja, setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, ujar Bung Toel pada September tahun 2023 lalu. Usai mendapat tuduhan itu, Shin Tae-yong buka suara pada Agustus kemarin dalam wawancaranya bersama KBS World Indonesia. Meski saya ingin pakai buzzer, saya tidak bisa karena saya tidak bisa bahasa Indonesia, jawab Shin Tae-yong dengan santai soal tuduhan sewa buzzer, dikutip dari KBS World Indonesia. Setelah tuduhan itu mereda, tuduhan Shin Tae-yong memiliki buzzer kembali menyeruak ke permukaan, di tengah adanya gerakan anti-naturalisasi dari para tokoh maupun organisasi. Hal ini membuat banyak netizen tanah air ikut kegerahan dan berbondong-bondong memberikan dukungan kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Terbaru, dukungan mengalir untuk Shin Tae-yong dari netizen Indonesia yang mengklaim diri mereka sebagai buzzer STY. Klaim netizen Indonesia menjadi buzzer STY banyak terlihat di media sosial Instagram. Hal ini jelas terlihat di akun pelatih timnas Indonesia itu yakni @sintayong7777. Di salah satu unggahannya, banyak netizen menyebut dirinya buzzer STY sebagai bentuk dukungan untuk Shin Tae-yong. Tak hanya dengan komentar di akun Shin Tae-yong, netizen juga bangga menyebut dirinya sebagai buzzer STY, juga terlihat di salah satu unggahan netizen yakni @divo.sasendra di Instagram. Lewat unggahannya, akun @divo.sasendra mengajak netizen untuk menjadi buzzer STY dan meminta agar beberapa pihak tak mengganggu timnas Indonesia. Hadirnya Miss Hilges dan Eliano Reijenders bikin media China khawatir kekuatan timnas Indonesia naik. Nama Miss Hilges dan Eliano Reijenders masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 melawan Bahrain dan China. Untuk diketahui, timnas Indonesia bakal berlaga melawan Bahrain lebih dulu pada tanggal 10 Oktober, kemudian 5 hari berselang, 15, melawan China, 2 laga tandang yang harus dilakoni anak asuh Shin Tae-yong. Kabar masuknya nama Miss Hilges dan Eliano Reijenders dalam skuad timnas Indonesia memicu kekhawatiran bagi media China. Sohu. 2 pemain keturunan yang baru menjalani sumpah WNI pada tanggal 30 September kemarin merupakan pemain inti untuk klubnya di Belanda. Miss Hilges bermain untuk FC Twente sebagai bek tengah, sementara Eliano Reijenders berseragam PEC Zwolle mengisi pos bek sayap. Keduanya berkompetisi di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Musim lalu, Miss Hilges mendapat banyak menit bermain sebagai pemain utama Twente hingga membawa klub tersebut finish di urutan ketiga Eredivisie. Baru-baru ini, Miss Hilges mendapat sorotan karena klubnya tampil bagus di Liga Eropa ketika melawan Manchester United. Bek berusia 23 tahun tersebut tampil solid untuk membantu Twente meraih 1 poin di Old Trafford. Belum lama ini, Hilges memainkan seluruh pertandingan atas nama Twente di Liga Eropa saat bertandang ke raksasa Liga Inggris, Manchester United, tulis Sohu. Dia tampil bagus melawan penyerang Manchester United, dan membantu Twente bermain imbang 1-1, sambungnya. Dengan bergabungnya Miss Hilges dan Eliano Reijenders, kekuatan timnas Indonesia meningkat 2 kali lipat menurut Sohu. Sebelum kedatangan mereka, timnas Indonesia sudah berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka dan mengimbangi Australia tanpa gol di Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 hasil imbang itu membawa timnas Indonesia di peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan China menghuni dasar klasemen karena kalah telak dari Jepang dan takluk melawan 10 pemain Arab Saudi. Setelah Miss Hilges dan Eliano Reijenders bergabung,
perkiraan nilai timnas Indonesia meningkat 2 kali lipat dari tim nasional sepak bola, China, bebernya. Laga kandang China melawan timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang diprediksi akan menjadi laga alot, jelasnya. Secara ranking FIFA, China dan Bahrain memang lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Bahrain berada di urutan 76, China 91. Sedangkan timnas Indonesia di posisi 129. Namun, proses tak mengkhianati hasil, timnas Indonesia mulai beranjak dari masa kelam ketika dibesut Shin Tae-yong. Peringkat FIFA timnas Indonesia perlahan naik, dari urutan 173 pada Desember tahun 2020 hingga kini duduk di posisi 129. Timnas Indonesia telah menyalip Filipina dan Malaysia. Jika bisa memenangkan 2 laga tandang pada Oktober ini, timnas Indonesia akan panen poin untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA. Jumlah poin yang didapatkan ketika berhasil mengalahkan Bahrain sekitar 16,89 poin, sedangkan melawan China sebesar pukul 15.55 poin menurut Football Ranking. 5 negara yang iri timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, nomor 1 Thailand. Sebanyak 5 negara yang iri timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 akan diulas. Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tidak memalukan. Sekalipun satu grup dengan tim-tim top Asia, terbukti di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia menahan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka jika menang atas Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024. Jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, negara-negara ini dijamin akan iri setengah mati. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? 5. Singapura. Singapura yang dulunya memiliki level di atas timnas Indonesia, sekarang harus rela meratapi nasib kalah kelas dari skuad Garuda. Kondisi ini tentunya membuat Federasi Sepak Bola Singapura, FAS, harus berbenah untuk mempertipis ketertinggalan. Salah satu caranya dengan menaturalisasi pemain keturunan layaknya yang dilakukan timnas Indonesia. Bulan lalu, Singapura berhasil mendatangkan pemain Cardiff City, Perry Eng, yang memiliki harga pasar 3,8 juta euro atau sekira 64,3 miliar rupiah. 4. Filipina. Filipina yang pernah membantai timnas Indonesia 4-0 di Piala AFF 2014, levelnya berada di bawah skuad Garuda sekarang. Fakta ini membuat Filipina harus berbenah jika ingin mengikuti jejak timnas Indonesia yang konsisten main di Piala Asia 2023 dan 2027, dan berpeluang lolos Piala Dunia 2026. 3. Vietnam. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, mengeluarkan suara hatinya. Ia mengatakan timnas Vietnam sudah kalah level dari timnas Indonesia, tim yang mengalahkan mereka dalam 3 pertemuan terakhir. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia diperkuat banyak pemain naturalisasi, kata Quang Huy. 2. Malaysia. Media Malaysia makan bola iri bukan main ketika timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menciptakan kejutan di babak ketiga Piala Dunia melawan Arab Saudi setelah sukses menahan imbang tuan rumah, Arab Saudi, tulis makan bola pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024. 1. Thailand.
Ketua Umum Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Fat, Madam Pang, bangga timnas Indonesia menjadi perwakilan Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di hati terdalamnya ada rasa cemburu. Salah satunya karena sejumlah keistimewaan yang diberikan FIFA kepada PSSI, yakni adanya kantor FIFA di Jakarta. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia yang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir Indonesia negara terpilih di Asia karena FIFA memilih membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu karena itu, tutup perempuan yang juga pemilik klub Thailand Port FC ini.